Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Ridani Fizi, SPD, MPD. Materi yang akan kami bahas pada hari ini berjudul Kalimat Efektif. PowerPoint ini disusun oleh anggota kelompok 1 yaitu Muhammad Ghazali dan saya sendiri Nurul Mufidah. Baik, kita langsung ke pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud lisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Pola kalimat dasar. Adapun pola kalimat dasar beserta contohnya sebagai berikut. Di sini ada 7 pola kalimat dasar. 7 pola kalimat dasar ini dapat diperluas dengan berbagai keterangan dan dapat pula pola-pola dasar itu digabung-gabungkan sehingga kalimat menjadi luas dan kompleks. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Jenis-jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya yaitu di sini ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Pada hakikatnya, kalau dilihat dari unsur-unsurnya, kalimat-kalimat yang panjang-panjang dalam bahasa Indonesia dapat dikembalikan kepada kalimat-kalimat dasar yang sederhana. Setelah itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya bersifat setara atau sederajat, berdasarkan kata penghubung yang digunakannya. Yang kedua ada kalimat bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Dan yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk campuran, sekurang-kurangnya terdapat 3 inti kalimat atau klausa. Berikutnya ada jenis kalimat menurut bentuk gayanya. Menurut gaya penyampaiannya atau retorikanya, kalimat majemuk dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu ada kalimat yang melepas atau induk-induk, yang kedua kalimat yang klimaks atau anak induk, dan yang ketiga kalimat yang berimbang, setara atau campuran. Kalimat yang melepas, jika kalimat itu disusun dengan diawali unsur utama, yaitu induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan yaitu anak kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut melepas. Dan yang kedua kalimat yang klimaks, jika kalimat itu disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut berklimaks. Dan yang ketiga kalimat yang berimbang, jika kalimat disusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran, gaya penyajian kalimat itu disebut berimbang. Jenis kalimat menurut fungsinya. Di sini ada beberapa macam jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Yaitu di sini yang pertama ada kalimat pernyataan.
Yang kedua ada kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Dan yang ketiga kalimat perintah. Selanjutnya yang terakhir kalimat seruan. Yang pertama kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan berfungsi untuk menyatakan suatu hal, biasanya berupa informasi atau fakta yang disampaikan ke khalayak luas tanpa berharap respon atau balasan dari pihak khalayak. Kalimat ini juga biasa disebut sebagai kalimat deklaratif. Adapun ciri khas dari paragraf ini adalah sebagai berikut. Diakhiri dengan penggunaan tanda titik, mempunyai pola intonasi yang datar dan netral, dalam artian tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan saat kalimat pernyataan diucapkan. Yang ketiga, bertujuan untuk memberikan informasi atau fakta kepada khalayak. Yang keempat, tidak mengharapkan balasan dari khalayak yang menerima kalimat pernyataan. Di sini ada beberapa contoh kalimat pernyataan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Yang tadi kalimat pernyataan dan yang ini selanjutnya kalimat pertanyaan. Merupakan jenis kalimat yang bertujuan untuk menanyakan suatu hal kepada pihak yang ditanya, di mana pihak yang ditanya mesti menjawab pertanyaan tersebut. Kalimat ini juga bisa disebut sebagai kalimat interrogatif. Kalimat ini juga mempunyai sejumlah ciri, yaitu adanya fungsi kata tanya di dalam kalimat, bertujuan untuk menanyakan suatu hal. Jika tidak menggunakan kata tanya, biasanya digunakan partikel kah di salah satu kata yang ada di dalam kalimat tanya. Biasanya kata yang diberi partikel kah adalah kata pertama dari kalimat tanya. Diakhiri dengan contoh penggunaan tanda tanya. Dan yang terakhir, pola intonasinya kadang naik, kadang turun. Adapun contoh kalimat tanya atau kalimat pertanyaan, di sini ada dua macam contoh. Selanjutnya, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah atau bujukan kepada seseorang agar seseorang tersebut mau melaksanakan perintah atau bujukan tersebut. Kalimat ini biasa disebut juga dengan kalimat imperatif. Adapun ciri-ciri dari kalimat ini adalah menggunakan kata seruan seperti ayo, jangan, dan sejenisnya. Menggunakan partikel lah atau kah. Diakhiri dengan contoh penggunaan tanda seru. Mempunyai pola intonasi yang tinggi saat diucapkan. Dan yang keempat, terakhir kalimat seruan. Kalimat seruan merupakan kalimat yang berfungsi untuk menyatakan kekaguman, kebahagiaan, larangan, kebingungan, ajakan, kemarahan, dan kesedihan. Sekilas, kalimat seruan mirip dengan kalimat perintah, padahal keduanya mempunyai perbedaan mendasar, terutama soal fungsinya. Kalimat seruan berfungsi untuk menyatakan apa yang dirasakan seseorang, sedangkan kalimat perintah digunakan untuk memerintah orang lain. Adapun contoh kalimat seru sebagai berikut. Di sini ada beberapa contohnya, bisa kita lihat. Kita lanjut ke kalimat efektif. Yang terakhir, kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri khas, yaitu
kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, dan yang terakhir kehematan kata. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Yang kedua, keparalelan bentuk. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nominal, kalau bentuk pertama menggunakan verbal, bentuk kedua juga menggunakan verbal. Yang ketiga, ketegasan makna. Ketegasan atau penekanan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Yang keempat, kehematan kata. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata atau tidak boros kata-kata. Mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Baik, sampai sini presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.